Halo guys, balik lagi bareng Miracle di sini. Di video sebelumnya tentang karburator, gua bahas karburator Mikuni VM28 buat Ninja RR. Kesempatan kali ini gua bakal bahas salah satu pilihan yang banyak orang pakai dan direkomendasikan juga oleh beberapa tanner di Indonesia buat dipakai di Ninja 150 series, itu RR, R atau SS. Karburator tersebut khususnya buat ukuran karbu 28. Karbu yang gua maksud yaitu dari pabrikan besar, yaitu pabrik Keihin dengan tipenya PWK KX. Bisa kita lihat ini karburatornya Keihin dengan tipe PWK. Yang pertama yang sangat membedakan dari karbu PWK KX dan kenapa orang juga banyak menjadi alasan buat memilih sebagai substitusi karbu VM28 yaitu dari scape-nya. Nah, bisa kita lihat juga ini scape-nya berbentuk oval atau orang biasanya ini nyebut karbu ini juga sebagai karbu kotak. Mungkin karena bentuknya yang di sini lebih mengotak dibanding VM28 yang berbentuk bulat atau tabung silinder. Nah, untuk tipe-tipe PWK sendiri ini semua berbentuk identik kotak atau oval kayak gini ya. Bisa kita lihat juga dari di sini juga ada lambang Keihinnya di sini, Keihin original. Bisa kita lihat. Nah, disinyalir dari berbagai sumber scape bentuk ini sangat responsif untuk putaran bawahnya. Itulah sebabnya kenapa juga dipakai di motor cross yaitu Kawasaki KX100 dan 85 yang perlu torsi di bawah. Dan bukan tanpa sebab juga user Ninja banyak yang pakai buat ngejar akselerasi. Dibandingin dengan VM28, jujur memang secara akselerasi dengan sedikit gas mungkin motor lu bisa langsung naik RPM-nya ketimbang VM28. Jujur yang gua pakai juga untuk Kawasaki untuk karburator Kawasaki KX 100 ini yang gua pakai di motor gua ini memang kerasa waktu pertama kali ganti RPM dan akselerasi langsung berubah drastis dan sangat kerasa bedanya kalau lu langsung pakai karburator ini. Yang kedua, yang membedakan karbu PWK KX ini dengan khususnya VM28 masih di bagian scape-nya. Yang sebelumnya bentuk scape sekarang dari bahan scape-nya tersendiri ini terbuat dari stainless yang di chrome. Kita bisa dari lapisan ini mengkilap dibanding VM28 yang terbuat dari teflon. Dan jelas alasan perbedaan dari material scape dan lapisan scape-nya ini juga yang menyingkirkan karbu VM28. Apalagi kalau kita sudah pusing sama kendala saat scape mulai nyangkut, karbu ini muncul sebagai pilihan dan tidak bisa dipungkiri untuk mengatasi scape teflon VM28 nyangkut. Karbu ini pasti jadi pilihan buat lo yang pakai motor Ninja, khususnya Ninja RR. Mungkin kalau Ninja R atau Ninja SS pakai PWL26, untuk bahan scape-nya masih sama yaitu di chrome juga. Tapi untuk responsifnya banyak orang menggantinya ke PWK 28 khususnya 28 KX. Untuk yang ketiga, yang gua rasakan saat pakai karbu ini di mesin standar maupun porting, secara jujur ini tarikan motor putaran bawah saat pertama kali lo ganti memang responsif, cuman ada kendala tersendiri atau feel tersendiri yaitu feel terasa berebet atau terasa basah. Pengalaman gue pakai karbu ini di mesin standar dan juga knalpot standar, yang namanya berebet itu kelihatan banget. Yang dimaksud berebet ini menurut yang gue rasain itu seperti basah. Untuk RPM sedikit agak berat juga, cuman kalau setelah kita tarik dari RPM bawah ke mulai ke menengah dan atas ini akan kerasa begitu ketarik. Dan juga kerasanya motor tuh nggak bisa dibawa pelan gitu kalau untuk di karburator KX ini. Dan untuk sebagian orang yang sering bawa motor gas dengan diurut, ini mungkin bakalan jadi masalah karena kebanyakan orang gak mau gitu yang namanya berebet, atau istilahnya pengen dari RPM bawah sampai ke RPM tinggi itu, kalau istilah mekaniknya itu bersih gitu, dari bawah sampai ke tengah ke atas gitu nggak ada terhambat atau berebet berebet berebet. Dan di pengennya bersih
mungkin itu bakal jadi kendala juga di karbu yang pakai karbu PWKKX ini, yang orang yang ganti PWKKX dan kerasa mungkin ada berebetnya, mungkin bakalan jadi masalah atau jadi mempertanyakan gimana nih cara buat mengurangi atau menghilangkan berebetnya. Nah, berebet yang terasa seperti settingan basah banyak orang ganti langsung pilot jet. Nah, pilot jet dari PWKKX bawaan standar ini dia pakai ukuran 45 untuk pilot jet, dan untuk main jetnya dia pakai ukuran 138. Ini ukuran PWK dari ukuran Keihin. Untuk keunggulannya sendiri sebenarnya dengan adanya berebet ini, akselerasi dan putaran mesin, apalagi kalau orang yang suka identik dengan suka kebut-kebutan dan suka responsif di jalan, akselerasi pasti akan terasa sangat menyenangkan kalau untuk pakai karburator PWK KX ini. Berbeda dengan orang yang bawa motornya seperti motor matic atau motor-motor yang perlu diurut, atau karburator khas sebelumnya seperti VM28 yang mesti harus diurut, pasti akan kerasa kalau karburator ini seperti settingan yang kurang pas atau settingan basah. Ya jelas karena mungkin untuk PWKKX ini kan dipakai di motor cross yang mereka lebih senang membajak-bajak gas dan perlu torsi yang besar ketimbang dari yang motor yang nariknya seperti diurut. Itu akan terasa perbedaannya ketika kamu yang biasa ngurut gasnya dibanding dengan yang sedang membajak-bajak gasnya. Nah, salah satu pengalaman gue juga yang bisa jadi referensi, salah satunya yang bisa ngilangin berebet ini bukan hanya dari pilot jetnya. Setelah gue pelajari, salah satu yang cukup berpengaruh terhadap kenapa bisa berebet atau tarikannya, itu dari profil jarumnya. Tuh, jarumnya sendiri PWKKX ini pakai kode NAPF. Nah, salah satu penyebab yang membedakan karburator PWK 28KX ini jarumnya. Nah, selain jarum juga ada dari nozzle dan juga head nozzle-nya. Mungkin kedepannya gue bakalan bahas salah satu cara buat ngilangin berebetnya dan mengapa si nozzle, head nozzle dan juga jarum PWKKX ini yang bisa nyebabin berebet di motor PWKKX. Dan part ini juga yang membedakan karbu PWK 28KX dengan hasil tuningan dari PWK 28 Keihin-nya, yaitu PWK 28 Sutco. Next gue bakal bahas lebih jauh lagi soal karburator ini. Selanjutnya part yang paling ditunggu, itu berapa sih ukuran pilot jet main jet yang gue rekomendasiin, yang paling cocok, yang gue bakal kasih tahu jujur dari hasil riset dan juga yang pasti pengalaman soal pilot jet main jet yang pernah gue pakai di Ninja RR gue. Untuk yang pertama, di mesin standar dan knalpot standar. Untuk pilot jet, ini pilot jetnya, ini gue saranin turun satu step dari standarnya PWKKX, yaitu 45 untuk ke ukuran 42. Nah, untuk main jetnya sendiri ini untuk ukuran standarnya pakai 138. Nah, untuk 138. Untuk main jetnya ini nggak perlu dirubah, karena yang gue rasa untuk mesin standar dan knalpot standar, untuk main jet 138 itu udah cukup untuk di putaran atas ini nggak terlalu kering dan juga nggak terlalu basah. Jadi untuk main jet gue saranin untuk motor yang khususnya Ninja R atau RR yang mesin standar dan juga knalpot standar, ini gue saranin pakai pilot jet 42 dan main jet 138. Kenapa gue bahas mesin standar dan juga knalpotnya standar? Karena banyak orang masih mempertahankan knalpot standar Ninja-nya yang masih pakai sekat, jadi suaranya nggak terlalu nyemerincing dan juga nggak terlalu keluar asap terlalu banyak. Tapi mereka ingin ganti karbu standarnya ke karbu PWK. Nah,
Yang kedua, kebanyakan orang ganti yang diganti itu knalpotnya. Nah, untuk mesin standar dan knalpot yang sudah racing, untuk kebanyakan itu pakai ukuran 3 perut 39 atau 40. Untuk yang gua pakai sendiri itu gua pakai iTech perutnya dengan ukuran diameternya 40. Itu gua pakai pilot jet ukuran 45. Untuk pilot jetnya sendiri ini masih menempel di karbu ini. Untuk pilot jetnya gue saranin masih standar ukuran 45. Ini udah cukup banget. Dan waktu pagi, waktu lu mau nyalain motor, ini gak perlu cuk dan lu cukup langsung starter pakai kickstarter, ini lu langsung nyala. Nah, untuk main jetnya gue saranin bisa pakai ukuran 138. Ini mungkin kalau untuk yang mau lebih basah lagi atau yang sering pakai perjalanan jauh atau RPM tinggi, gue saranin juga ganti ke 140. Untuk main jetnya ini ukuran 140. Ini gue pakai merek Extreme. Bisa juga pakai merek-merek seperti Daytona ataupun KTC. Ini yang penting dari pilot jetnya juga dan main jetnya, ataupun nanti kalau kita ganti main jetnya naik atau turun, ini pakai merek yang sama, jadi nggak terlalu variabelnya bikin bingung gitu kalau untuk lu yang lagi belajar jetting. Ngebahas soal harga dari PWK KX ini, harganya range 1,8 sampai 1,9 juta di Bandung. Dan gue saranin untuk beli yang ori, dari ori PWK KX dari Keihin, dari Kawasaki. Kenapa? Karena gue rasa untuk yang PWK KX ori Keihin, pasti yang membedakan itu dari build quality dan juga kepresisian antar lubang. Entah itu lubang main jet, pilot jet, dari nozzle, dan juga lubang-lubang saluran yang lebih presisi. Karena banyak produk-produk KW yang menjanjikan settingannya mudah, motor mudah langsam, tapi gua rasa yang original itu lebih menjamin dari kepresisian, karena tidak sembarangan Kawasaki menciptakan ataupun Keihin sendiri yang menciptakan dan Kawasaki yang pakai karburator berbahan asal. Dan gua udah buktiin sendiri untuk masalah langsam ini nggak ada masalah seperti tidak langsam ataupun susah setting pilot jet, main jet jadi ngaco, karena gue rasain ini ori dari Kawasaki-nya. Next gue bakal bahas masalah profil jarum dari PWK KX ini, karena jarum inilah yang menyebabkan salah satunya motor itu berebet dan juga terasa basah, terasa berebet. Sebetulnya untuk PWK KX ini memang karakter dari PWK sendiri itu, khususnya PWK KX dengan jarum NAPF atau jarum bawahnya memang seperti itu. Nah, kedepannya gue bakal bahas juga, dan gue bakal bahas tentang pemakaiannya di motor 4 tak. Karena dulu juga gue pernah pakai Satria 150, Satria FU, dan gue pernah pakai karburator PE dan juga PWK, yang bakal gue coba bahas buat kalian. Nah, mungkin sekian dari video gue kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun komen yang ingin bertanya atau ingin menambahkan mungkin, atau ada hal yang gue keliru. Nah, boleh di komen. Dan untuk kemajuan channel ini ke depannya juga, terima kasih.